Halo pemirsa, sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Amara Artamevia, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Jika Anda berada di wilayah Solo dan sekitarnya, belum pas rasanya jika belum berkunjung ke situs Sangiran, situs manusia purba yang dianggap terbesar dan terpenting di dunia. Situs Sangiran menjadi tempat wisata edukasi yang tepat untuk menikmati waktu santai bersama keluarga, menjajal tempat baru, sekaligus mengenal zaman prasejarah dan merasakan sensasi kembali ke masa jutaan tahun silam. Dan sudah ada rekan saya, Nohan Revalino Ardiansyah yang sudah ada di Sangiran. Selamat siang Nohan, bagaimana? Sudah berkeliling kemana saja? Dan daya tarik apa saja yang ada di situs Sangiran? Baik rekan Amara, saya sudah berkeliling Museum Sangiran ini dengan didampingi oleh seorang pemandu wisata dan dengan para wisatawan lainnya. Tentunya Anda juga harus kemari. Kenapa? Karena perlu Anda ketahui bahwa menjelajahi Museum Sangiran ini serasa kembali ke masa jutaan tahun silam. Terdapat banyak etalase-etalase yang berisi manekin-manekin manusia purba dan fauna, serta fosil dan artefak yang membuat Museum Sangiran ini layaknya ekosistem zaman purba. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Museum Sangiran, situs ini dibuka setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu, yaitu mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk dapat menikmati wisata edukasi ini, para pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp8.000 saja. Para pengunjung yang ingin memasuki situs Sangiran ini harus berjalan 500 meter dari tempat parkir pengunjung, atau dapat menaiki ojek yang telah disediakan dengan tarif sebesar Rp3.000 saja. Ojek ini tentunya sudah aman dan sudah menerapkan protokol kesehatan, jadi kita tidak perlu khawatir akan keselamatan kita. Saat tiba di Museum Sangiran, Anda akan disambut dengan patung kepala manusia purba yang berukuran besar. Di dalam Museum Sangiran ini terbagi menjadi 3 ruang utama, yaitu ruang nomor 1, ruang nomor 2, dan ruang nomor 3. Untuk saat ini hanya ruang nomor 1 dan ruang nomor 3 saja yang dibuka untuk para pengunjung, sedangkan ruang nomor 2 ditutup sementara karena bersifat tertutup sehingga sirkulasi udaranya tidak lancar. Untuk ruang nomor 1 berisi fosil-fosil fauna seperti gajah, harimau, buaya, kuda nil, dan lain sebagainya. Ada pula artefak bebatuan dan berbagai peralatan yang digunakan manusia purba dulu yang tinggal di Sangiran. Terdapat pula gambaran mengenai lapisan tanah Sangiran yang mengandung nilai penting untuk memahami lingkungan purba Sangiran. Di ruang 2 terdapat urut-urutan kehidupan manusia purba, yaitu mulai dari manusia purba hingga manusia modern. Terdapat pula ruang audiovisual yang digunakan untuk menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bumi dan awal terbentuknya alam semesta menurut teori Big Bang. Di ruang nomor 3, Anda bisa menjumpai replika patung kehidupan manusia di zaman Homo erectus dan berbagai replika patung hewan seperti gajah, kuda nil, kerbau, dan lain sebagainya. Karena kekayaan akan nilai-nilai prasejarah dan juga karena mampu menjelaskan pengetahuan penting mengenai bukti evolusi manusia, fauna, kebudayaan, dan lingkungan yang terjadi sejak 2 juta tahun yang lalu, maka situs Sangiran ini ditetapkan sebagai daerah cagar budaya. Selain itu, UNESCO telah menetapkan Museum Sangiran ini sebagai warisan budaya dunia atau World Cultural Heritage dengan nama The Sangiran Early Man Site pada tahun 1996. Dan baru saja kemarin, tepatnya hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, Museum Sangiran dinobatkan masuk sebagai 50 desa wisata terbaik nasional 2021. Predikat itu langsung diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Desa Wisata Sangiran merupakan desa wisata edukasi dan budaya yang berkelas dunia karena sudah diakui oleh UNESCO dan sudah didukung dengan kemajuan UMKM yang dimiliki. Seperti itu, Amara. Wah, menarik sekali ya Nohan. Saya menjadi tidak sabar untuk segera berkunjung di sana dan merasakan sensasi yang ada di situs Sangiran. Baik Nohan, lalu bagaimana dengan protokol kesehatan yang ada di situs Sangiran di masa pandemi seperti ini? Mestinya protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan guna menghindari resiko penularan COVID-19.
Saat ini saya lihat Museum Sangiran sudah menerapkan beberapa protokol kesehatan yang ketat demi menjaga keamanan dan kesehatan para pengunjung. Untuk informasi lebih lengkap mengenai apa saja protokol kesehatan yang diterapkan di Museum Sangiran, saat ini saya sudah bersama dengan pemandu wisata Museum Sangiran dengan Bapak Sutanto. Selamat siang Bapak Sutanto. Selamat siang. Baik Bapak. Ya. Untuk menjamin keamanan pengunjung, apa saja protokol kesehatan yang diterapkan di Museum Sangiran ini Bapak? Ya, pertama kali di Sangiran sini saya mengucapkan selamat datang, dan saya kasih tahu tentang peraturan mau masuk di dalam Museum Sangiran untuk menjaga prokes tadi ya. Jadi pertama masuk harus pakai masker, yang kedua harus cuci tangan, dan yang ketiga setiap masuk mesti ada untuk cek suhu ya, itu yang pertama. Dan yang keduanya itu nanti masuk di Museum Manusia Purba Sangiran harus mentaati aturan yang ada. Seperti contoh, masuk di Sangiran itu mulai dari masuknya satu pemandu, itu yang dipandu ada 10 orang sampai 20 orang. Yang dimaksud seperti itu untuk menghindari kerumunan atau penularan penyakit yang ada, corona yang ada di Sangiran sini. Itulah peraturan yang ada di Museum Manusia Purba Sangiran. Baik Bapak, apakah ada pembatasan jumlah pengunjung Pak setiap harinya? Dan di sini sebetulnya tidak ada, cuma dibatas dengan waktu, yaitu jam 9 sampai jam 3. Baik Bapak, untuk wisatawan yang boleh masuk Bapak, apakah hanya wisatawan lokal saja atau wisatawan asing dari luar daerah boleh masuk ke Museum Sangiran ini? Sementara ini berhubung di sini itu baru dibuka kira-kira 1 minggu, jadi para wisatawan yang dari luar itu belum ada. Tapi itu keterangannya itu boleh masuk atau tidak, saya belum tahu juga. Tapi yang banyak pengunjung dari sini hanya baru lokal ya. Itu boleh dan tidaknya dari manca itu saya tidak tahu. Yang saya tahu dalam 1 minggu ini hanya tamu-tamu lokal saja. Tuh. Baik Bapak, untuk para pedagang yang di sini Pak, apakah ada persyaratan khusus untuk para pedagang yang menjajakan dagangannya di Museum Sangiran ini? Ya, persyaratannya di sini sudah termasuk koperasi. Jadi dipimpin dari koperasi. Koperasi itu persatuan dari pedagang yang ada di Sangiran. Jadi apa saja yang dia jual akan didaftarkan di pihak koperasi situ. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana dengan pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Misalkan ada pengunjung yang mencopot maskernya saat berada di dalam Museum Sangiran ini. Dan itu harus kita bilangi, Pak, maaf sekali. Kalau masuk museum tadi sudah ada peraturan, kalau masuk museum harus pakai masker, harus menjaga jarak, dan tidak boleh banyak sekali kerumunan. Itu yang kita jelaskan pada para tamu pengunjung. Baik Bapak Sutanto, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan. Sama-sama. Jadi itu tadi beberapa protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Museum Sangiran, Amara. Baik, terima kasih Nohan yang sudah mengajak kita berkeliling dan berbagi informasi mengenai situs Sangiran. Semoga informasi tadi bisa menjadi referensi tempat wisata untuk pemirsa. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya, Amara Artamevia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.